Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store. Ex-Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menunjukkan sikap berbeda dalam memandang perbuatan korupsi. Apabila dulu lantang menginginkan koruptor dihukum mati, pria yang akrab disapa Nul ini kini mengharapkan amnesti setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan terkait pengurusan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. Ia berharap mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo atas kasus hukum yang menjeratnya. Sikap Nul tersebut berbanding terbalik dengan pernyataannya pada 2022 lalu. Ketika itu, relawan pendukung Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo itu menyatakan dukungannya agar koruptor dihukum mati. Hal itu ia ungkapkan ketika melaporkan dosen Ubedillah Badrun atas dugaan fitnah ke Polda Metro Jaya. Dukungan Nul terhadap hukuman mati untuk koruptor juga terekam dalam jejak digital di unggahan akun X miliknya pada 2 Februari 2021. Bahkan, ia sempat mengunggah foto ketika menandatangani Fakta Integritas yang berisi komitmen agar pejabat negara yang terbukti korupsi dihukum mati. Dalam foto itu, Nul bersama Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia era Jokowi, Benny Ramdhani. Tak hanya itu, Nul juga sempat menyoroti kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Ia mendesak agar para pelaku korupsi dana bansos dihukum mati. Segala ucapan dan cuitan Nul itu seolah tak ada artinya setelah ia kini dibalut rompi oranye KPK tanda tersangka korupsi. KPK menetapkan Nul dan 10 orang lainnya sebagai tersangka setelah operasi tangkap tangan pada Rabu, 20 Agustus 2025 lalu. Ketua KPK Setio Budianto mengungkapkan, Nul diduga menerima 3 miliar rupiah dari praktik pemerasan pengurusan sertifikat K3 di Kemenaker. Setio menjelaskan, dalam perkara ini, KPK menduga ada praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 yang menyebabkan pembengkakan tarif sertifikasi. Tarif resmi sertifikasi K3 sebesar Rp275.000, tapi fakta di lapangan para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga Rp6 juta karena adanya tindak pemerasan dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 yang tidak membayar lebih. KPK mencatat selisih pembayaran tersebut mencapai Rp81 miliar yang kemudian mengalir kepada para tersangka, termasuk Rp3 miliar yang dinikmati oleh Nul. Setio menuturkan, praktik pemerasan itu sudah terjadi sejak 2019 ketika Nul belum bergabung ke kabinet. Namun, setelah menjadi orang nomor 2 di Kemenaker, Nul justru membiarkan praktik korup tersebut terus berlanjut. Bahkan ia ikut meminta jatah. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.